Shalom Aleihim, Bisem Yesus Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warabbani Isa Al-Masih. Saya akan menjawab pertanyaan dari mu'alaf. Ya, mu'alaf ini saya sebutkan nggak ya? Nggak usah lah ya, saya nggak usah sebutkan namanya lah ya. Mu'alaf ini nanyanya malah rada bermutu ya. Nanyanya rada bermutu loh dibanding dengan para pendeta Tritunggal ya. Kalau para pendeta Tritunggal itu kan nanyanya apa itu artinya kata kita di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu kan Allah Tritunggal ya, memang otaknya otak Tritunggal ya, nggak bermutu pertanyaan kayak gitu. Karena semua pertanyaan mereka itu sudah ada di Alkitab, tapi mereka nggak tahu kita. Kalau Anda mau tahu kata kita, jawabannya di Yohanes 17 ayat 22. Kita adalah satu. Sudah jelas itu ya. Mendingan pertanyaannya mu'alaf, rada bermutu. Begini pertanyaannya. Tuhan pakai bahasa apa ke Adam? Tuhan itu ngomong pakai bahasa apa ke Adam? Hayo. Katanya mu'alaf ini sudah sering menanyakan kepada pendeta-pendeta Tritunggal. Nah, pendeta Tritunggal ditanya kayak begini, ya nggak bisa. Gitu. Lalu tangannya sambil gerak-gerak begini. Itu menurut analisis kami, itu pendeta Tritunggal ciri khasnya ya. Kalau HTD kalau ditanya apa jawabannya? Harus pakai ayat Alkitab. Saudara-saudara, sampai dengan Kejadian pasal 14 itu sebenarnya belum pernah disebutkan ada satu bahasa tertentu. Bahasa ini ciri khasnya harus bangsa ya. Satu bangsa, satu bahasa. Kalau daerah itu enggak ya. Belum bisa dianggap bahasa ya. Coba ya. Kejadian 2 ayat 16 dan 17 itu untuk pertama kalinya Tuhan bicara pada manusia Adam. Tuhan ngomong sama Adam di Kejadian 2 ayat 16-17. Ngomongnya pakai bahasa apa, Pak? Ya. Ya bahasa yang bisa dimengerti oleh Adam. Ya. Adam kan manusia pertama. Kira-kira bahasanya pakai bahasa apa? Saya menyebutnya bahasa isyarat lah ya. Ya. Kalau zaman sekarang nih, pendeta zaman sekarang ada loh yang pakai bahasa isyarat ya. Misalnya malah gitu. Malah yang lebih parah ada pendeta yang bahasa isyaratnya hihu. Ya. Hihu. Lalu jemaatnya ngerti loh. Pada ketawa ngakak itu bahasa isyarat itu ya. Saudara, kalau ada duduk di sana di mall, terus Anda kedip-kedip mata, terus Anda gini. Gimana kelihatan? Ngerti nggak maksudnya? Ya, ini kan bahasa isyarat nih. Telepon dong, telepon. Terus Anda bilang gini. Ngerti nggak? Oh, 012 sekian-sekian. Ya. Itu bahasa isyarat yang dimengerti oleh era zaman itu ya. Yang menjadi masalah pendeta zaman sekarang masih pakai isyarat hihu. Pendeta modalnya hihu doang coba. Pendeta kok modalnya hihu. Ya. Kejadian 11 ayat 1 seluruh bumi satu bahasa satu logat ya. Itu seluruh bumi. Bahasa apa? Ini kan Menara Babel ya. Ayat 6, satu bangsa, satu bahasa. Jadi yang disebut bahasa itu harus mewakili satu bangsa. Ya. Kejadian 11 ayat 7. Kita itu Allah tadi. Allah yang kita, yang memakai kita adalah satu ya. Mengacau balukan sehingga terpancar ke seluruh bumi. Jadi boleh dibilang di era Nuh belum ada bahasa yang resmi bisa tertulis begitu ya. Masih pakai bahasa-bahasa yang dimengerti. Sekali lagi saya memakai kalimat bahasa yang dimengerti. Mungkin era Adam cukup begini-begini gitu ya. Era Nuh mungkin sudah sedikit pakai kata-kata ya. Ini untuk membuktikan bahwa bumi yang berpenghuni itu barulah di sekitar Mesopotamia
ya. Baru di sekitar Mesopotamia itu bumi yang berpenghuni. Indonesia belum ada orang. Ya. Ya, saya ngebayangin di Indonesia pertama kali itu hihu. Pak nggak nyebut hihu melulu, Pak. Ya saya kan hanya ngisi tahu ada orang yang jadi pendeta hanya mengandalkan hihu. Mestinya kan pendeta itu mengandalkan paham Alkitab dong. Ya, dia nggak pernah itu khotbah yang Alkitab, dia nggak pernah itu. Dia khotbahnya hihu. Saudara-saudara, mari kita dengan giat percaya pada Tuhan. Lah kalau kayak gitu Pak, ngapain kamu jadi pendeta? Jadi pendeta itu Anda harus bisa menjelaskan isi Alkitab dengan benar. Contohnya, di surga ada Bapa enggak? Kamu harus bisa jawab. Jangan cuma hihu. Harus bisa jawab, di surga ada Bapa enggak? Terus kenapa kamu mengajarkan penyembahan terhadap Bapa? Ayo. Jangan hiha-hihu aja. Oke, lalu kita masuk di Asia. Asia adalah keturunan Sem. Aslinya Asia itu keturunan Sem. Ada suatu wilayah namanya Ur-Kasdim. Ur-Kasdim ini sudah bangsa atau belum? Belum, ini hanya wilayah. Wilayah namanya Ur-Kasdim ya. Ini wilayah Asia. Nah, kalau sekarang Indonesia apakah keturunan Sem? Ya, kalau Asia keturunan Sem sekarang kan udah campur-campur ya, toh. Ya, ya saya misalnya, saya itu Chinese ada, Jawa ada, ya. Jawanya juga katanya dulu ada unsur-unsur orang Belanda juga sebab oma saya atau nenek saya itu juga kelihatan rada Belanda-Belanda gitu ya. Ya, begitu ya. Jadi sudah nggak murni lah bangsa Indonesia itu kalau dibilang Sem ya nggak bisa juga ya. Memang awalnya Asia itu Sem. Ada Ur-Kasdim, di situ ada orang namanya Terah. Terah ini punya anak Abraham dan lain sebagainya tuh, ada punya itu. Terus nah dia ngungsi ke Kanaan, disinilah dimulainya. Ke Kanaan, ke tanah yang namanya Haran di dalam Kejadian 11 ayat 31. Lalu Terah itu mati. Nah, sejak saat itulah Abraham tinggal di Haran. Lalu Abraham ini di dalam Kejadian 14 ayat 13 disebut orang Ibrani. Jadi kalau ada yang mengatakan Abraham orang Arab, salah. Abraham Alkitab menulis orang Ibrani. Arab belum ada waktu itu. Yang ada cuma Ur-Kasdim. Perkara sekarang Ur-Kasdim Mesopotamia jadi Arab yaitu sekarang. Tapi dulu belum ada bangsa Arab. Dulu adanya yang disebut bangsa pertama kali adalah Ibrani. Ya. Abram disebut orang Ibrani. Kejadian 14 ayat 13. Sekali lagi, bangsa lalu muncul bahasa. Jadi bahasa pertama yang ditulis di dalam Alkitab adalah bahasa Ibrani. Itu era Abram. Lalu Musa menulis pertama kali Alkitab, ya toh. Semua kitab Kejadian itu kan ditulis oleh Musa kurang lebih 3.500 tahun setelah Adam. Pertanyaan sederhana, gimana Musa bisa nulis ya? Adam punya anak ini padahal 3.500 tahun. Ini membuktikan 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa Alkitab itu diilhamkan Allah, segala tulisan yang diilhamkan oleh Yesus sendiri. Makanya Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Tidak ada di dunia, di seluruh jagat raya ini kitab suci selain Alkitab. Itu yang ditulis di Alkitab. Sebab Wahyu 20 ayat 12 di situ ditulis dibuka semua kitab, nggak pakai suci. Ya, hanya dibuka semua kitab. Jadi kita harus tahu bahwa semua keyakinan lain di luar kekristenan yang pakai Alkitab cuman disebut kitab, nggak pakai suci. Kalau Alkitab, kitab suci. Misalnya di dalam Lukas 24 ayat 45. Ya. Maka Yesus membuka pikiran untuk mengerti akan kebenaran kitab suci. Kalau kitab suci itu Alkitab, satu-satunya kitab suci di dunia. Yang lain itu cuma disebut kitab doang, nggak pakai suci. Itu menurut Alkitab. Kalau Anda mau mengklaim ya silahkan. Jadi clear ya Pak ya. Pertanyaan Pak Mu'alaf, Tuhan berfirman ke Adam pakai bahasa apa? Jawabannya
memakai bahasa yang bisa dimengerti saat itu. Lebih condong ke bahasa isyarat gitu ya. Lebih condong ke bahasa isyarat ya. Terus barulah disebut bahasa itu era Abram, sebab Abram disebut orang Ibrani. Artinya bangsa Ibrani adalah memulai dengan bahasa. Oke, bahasanya belum teratur bener ya toh. Belum teratur ya, masih sudah lumayan lah bahasanya, tapi enggak hihu, enggak begitu ya toh. Jadi hihu itu bahasa primitif, Pak. Primitif itu. Pendeta modalnya hihu, menggelikan. Mbok khotbah dong yang bener dong. Ya. Pendeta khotbahnya cuma hihu gitu. Khotbah itu yang benar gitu loh, membuka bagaimana rahasia firman Allah dibuka. Lalu pertama kali ditulis yang bisa berbentuk bahasa, ada tulisan, ada aturan penulisan dalam bentuk bisa tertulis era Musa. Kurang lebih 3.500 tahun setelah era Adam. Ya, dari sejak Adam sampai Musa itu kan kurang lebih 3.500 tahun. Barulah ada bahasa tulis. Waktu Yusuf pun di Mesir juga mungkin sudah ada, tapi masih pakai simbol. Kan Mesir huruf-hurufnya simbol tuh ya. Orang nungging itu apa artinya, ya pedang begini apa artinya, ya. Ya, simbol-simbol masih pakai simbol. Tetapi di era Musa barulah memakai bahasa yang baku, yaitu ada huruf ya. Maka Allah memakai Musa sebagai nabi pertama yang menulis kitab. Ya. Sebelumnya sudah ada itu Pak, kitab orang jujur ya. Mungkin ya seera, kurang lebih dulu sedikit lah. Kitab orang jujur itu duluan sedikit dari kitabnya Musa yang ditulis Musa atau ditulis oleh raja-raja atau hakim-hakim di Israel ya. Jadi Pak Mu'alaf, saya sudah jawab pertanyaan Anda. Tuhan memakai bahasa apa? Berfirman ke Adam, jawabannya bahasa yang bisa dimengerti saat itu. Adam tentu beda dengan Nuh, beda sedikit, beda zaman. Kalau Adam masih AAUU, mungkin di era Nuh sudah sudah lumayan komplit ya. Soalnya sudah pernah ada Menara Babel ya. Habis itu kan Menara Babel satu bahasa ya. Mungkin sedikit-sedikit bahasa sudah bisa ngomong lah ya, ngomong yang memakai bahasa baku gitu ya. Anehnya zaman abad 21 masih ada ya pendeta yang memakai bahasa primitif. Hiu. Ya. Oke Bapak Ibu Saudara, padat singkat dan itu penjelasan saya. Jadi kalau di Alkitab tidak ditulis ya jangan ngarang ya. Ayo para pendeta, Anda harus beritakan dong kebenaran Alkitab ya. Jangan cuma modal jenggot. Pendeta kok modalnya jenggot? Demi nama jidat katanya. Lu ini piye? Pengajaranmu pengajaran apa? Pertanyaan pendeta HTD nggak bisa dijawab itu. Tunjukkan ada Bapak di surga, nggak akan bisa dijawab. Sekarang Anda ketahuan tuh. Lah selama ini aku ngajarin ke jemaat apa ya nipu. Kamu nipu para pendeta, kamu ngajarin ke jemaat itu nipu. Saudara-saudara, yuk kita sembah Bapa yuk. Lah Bapa ada nggak di surga? Nggak ada. Kalau surganya iblis ada. Ya, iblislah yang jadi bapamu. Yohanes 8 ayat 44. Makanya saudara-saudara, para penyembah Bapa Yesus menggolongkannya sebagai kambing terkutuk. Ya. Ini enggak main-main dan ini ayat Alkitab loh. Matius 25 ayat 41. Anda yang masih nyembah Bapa disebut kambing terkutuk. Terserah Anda mau keras kepala silahkan. Tapi ini ayat Alkitab Anda nggak bisa bantah. Wong buktinya kamu nggak bisa menunjukkan di surga ada Bapa. Bisa kan nunjukin? Nggak bisa Pak. Ya kalau nggak bisa ya tobat dong. Sembahlah Yesus satu-satunya Allah yang benar ya. Di surga itu yang ada cuma Yesus. Nggak ada Bapa sama sekali. Nggak ada. Apa mau dinaikin 5 miliar jadi 10 miliar? Ya. 10 miliar yang bisa menunjukkan ada Bapa di surga. Ini kan menjungkir balikkan toh. Kamu pendeta-pendeta Kristen, romo-romo. Kan jungkir balik toh imanmu. Ya. Paus saja saya tanya nggak bisa jawab tuh. Kan ada jemaat kami di Italia, dia sudah ngirim juga ya video YouTube tayangan saya yang saya tanya ke Paus. Ngirimnya nggak langsung ke Paus, tapi maksudnya ke orang-orang Katolik di rumah sana. Kan kami punya anggota jemaat kami orang Italia punya. Nggak bisa jawab itu.
suruh nyebutin ada Bapa di surga nggak bisa jawab. Ya. Demikian pula para romo di Indonesia, pendeta di Indonesia bisa jawab nggak? Tunjukkan ada Bapa di surga. Jangan memakai ayat Alkitab ketika Yesus masih manusia. Ayam pun ketawa, Pak. Gitu. Kamu comot ayat Yohanes 17 ayat 3 itu Yesus doa pada Bapa, Yohanes 14 ayat 1, 2, 3 itu di rumah Bapakku banyak tempat. Itu ayat Alkitab ketika Yesus jadi manusia. Sekarang kan Yesus jadi Allah di surga. Cari dong ayat Alkitab di surga. Tahu nggak? Kalau nggak tahu belajar ke sini. Ya, tidak pernah ada Bapa di surga ya. Jadi clear ya, saya sudah jawab pertanyaan Pak Mu'alaf bahwa Tuhan memakai bahasa apa? Memakai bahasa yang dimengerti saat itu. Bahasa pertama kali yang disebutkan di Alkitab adalah Ibrani. Ur-Kasdim bukan bahasa, itu hanya wilayah saja ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab Bapak Ibu Saudara supaya Anda semua mengerti hal-hal seperti ini ya. Biayanya murah dan online ya, dengan Anda nanti di atas rata-rata paham Alkitab. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandiata MPS. Haleluya, amin.